الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وإلى أرواح سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yumitu man ata'ahu bin nasril mubin wa yuzazi man jahada fi sabilihi bil fawzil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati, kita cintai Al-Mukarram Bapak Ustadz Nur Sobari beserta keluarga besar, kita doakan mudah-mudahan sehat lahir batinnya, Allah angkat penyakitnya, Allah berkahkan umurnya, dan majlis ini senantiasa dalam berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan juga para santriawan dan santriawati yang mudah-mudahan kita semua Allah jadikan sebagai anak yang salihin dan salihat, dan juga tidak lupa yang kita cintai engkong kita, orang tua kita, engkong Fathullah, mudah-mudahan sehat lahir batinnya. Amin ya Rabbal. Baik, langsung saja kita kaji kitab malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul jumu'ati sittatun. Ada semua? Ada? Baik. Syurutul jumu'ati, beberapa syarat salat Jumat. Beberapa syarat salat Jumat. Beberapa syarat salat Jumat. Sittatun 6. Antakuna, bahwa melaksanakan kulluha, setiap salat Jumat, setiap salat Jumat fi waktu zuhri, di dalam waktu salat zuhur. Di dalam waktu salat zuhur. Wa antuqoma, dan mendirikan salat Jumat
Wa an tuqama dan mendirikan sholat Jumat fi khuttatil baladi di garis wilayah kota atau ya kota, di garis wilayah kota, di garis wilayah atau kota, begitu maksudnya. Di garis wilayah atau kota. Balad itu asal kata negara, ya. Di garis wilayah atau kota. Wa an tusalla dan mendirikan sholat Jumat jama'atan dengan berjamaah. Jama'atan dengan berjamaah. Wa ayakunu dan ada. Wa ayakunu dan ada mendirikan sholat Jumat arba'ina 40 orang. Ahroron yang merdeka. Ahroron yang merdeka. Zukuron laki-laki. Baligina yang balik atau yang dewasa. Yang balik. Mustautinin yang menetap. Mustautinin yang menetap. Wa alla tasbiqaha dan tidak didahului sholat Jumat. Dan tidak didahului sholat Jumat wala tuqarinaha dan tidak dibarengi sholat Jumat. Dan tidak dibarengi sholat Jumat, Jumu'atun di hari Jumat. Fi zalikal baladi di dalam wilayah tersebut. Fi zalikal baladi di dalam wilayah tersebut.
wa ayyataqaddamaha, dan didahului sholat Jumat, dan didahului sholat Jumat khutbatani, dengan dua khutbah. Khutbatani, dengan dua khutbah. Ya, baik. Nah, sekarang kita masuk kepada syarat-syarat melaksanakan sholat Jumat. Ya, perempuan sholat Jumat nggak? Laki-laki? Ya, laki-laki wajib sholat Jumat. Kalau laki-laki yang sudah balik tidak sholat Jumat dengan sengaja, taba'a Allahu ala qalbih, akan dicabut imannya. Tuh, ya. Jadi laki-laki itu kalau 3 kali meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja, akan dicabut tuh iman dalam hatinya. Tuh. Lagi, kalau laki-laki 3 kali meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja, dicatat sebagai orang yang munafik. Tuh. Munafik di mana? Di tempatnya min asfali minan nar. Jadi keraknya api neraka. Tuh. Ya, makanya sholat Jumat, kadang-kadang sholat Jumat masih main. Orang sholat Jumat masih kongres. Tahu kongres? Kongkong nggak beres-beres. Tuh. Ya, jadi jangan sampai ninggalin sholat Jumat. Ya, sholat Jumat itu wajib, ya, karena dalil Qur'annya ada di surah Al-Jum'at tuh, ya. Jadi ini anak-anak nanti ya di hari Jumat diajar, yang penting jangan bercanda. Lapangan khotib berkhutbah pada bercanda, larian di atas. Oh, kadang-kadang lari tas genteng, wah kayak kucing. Ilaha illallah. Ya, jadi nggak boleh. Ya, karena itu kewajiban buat orang Islam laki-laki melaksanakan sholat Jumat. Baik. Syurutul Jumu'ati sittah, ada 6 syarat untuk mendirikan sholat Jumat. Sholat Jumat berapa rakaat? Ditambah dengan apa? Ditambah dengan apa? Khutbah. Pintar. Ya, ditambah dengan apa, Ril? Khutbah. Khutbahnya berapa kali, Ril? Berapa kali khutbahnya, Ril? 3 kali lah, 2. Jangan 3. Jangan ikutin tangan Abi. Tadi begini aja tangan Abi mah. Jangan ikutin tangan Abi. Khutbahnya 2 kali. Ya, tuh. Baik. Jadi ini syarat untuk mendirikan sholat Jumat. 1. Antakuna kulluha fi waqti zuhri. Sholat Jumat waktunya ada pada sholat zuhur. Tuh, ya. Sholat zuhur waktunya sekarang jam 12. Nah, azan Jumat ngikutin zuhur. Ya. Tuh syaratnya tuh. Jadi nggak boleh nanti orang bikin sholat Jumat, sholat waktunya maghrib, jangan. Ya, mentang-mentang masih hari Jumat, dia bikin asar. Nah itu. Jadi dia harus waktunya waktu sholat zuhur. Ya. Jadi azan zuhur azan Jumat. Azan zuhur berapa kali? Azan zuhur berapa kali? Ril, azan zuhur berapa, Ril? Azan sholat zuhur berapa kali? 1 atau 2? Azan sholat zuhur 1. Baik. Itu tuh nih peci hitam ya, kamu siapa namanya? Ya, siapa namanya? Ya. Abbas. Ambar pisang. Bar. Azan zuhur berapa kali, Bar? 1.
Abi nggak ada yang nggak perempuan orang tahu dia. Ya. Coba no. Mana ya? Pada hilang palanya nih peci hitam nih. Ya kamu siapa namanya? Siapa namanya? Ya kamu siapa namanya? Ini. Ya kamu siapa namanya? Ya. Azan Johor berapa kali? 1. Bagaimana Pi? Kok Jumat adanya di azan Johor? Ya, Jumat azannya waktunya di waktu sholat zuhur, tapi kalau buat sholat Jumat azannya berapa kali? 2 kali. Ya, 1 kali boleh nggak Bi? 1 kali boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Azan Jumat 1 kali, azan Jumat 2 kali. Yang kerepot azan Jumat kagak ada yang azan. Tuh. Kenapa? Mau ajinya pada sakit. Ya. Nah itu. Jadi azan Johor mah cuman sekali. Kalau azan Jumat mah ada yang 2 kali dan ada juga yang 1 kali. Itu masing-masing ada dalilnya. Ya, jadi tidak boleh sholat Jumat waktunya melebihi di waktu sholat zuhur karena ini syarat. Ya, kalau syarat itu berarti kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Baik. Yang kedua, mendirikan sholat Jumat di garis wilayah atau kota atau, nah ini wilayah kita. Orang bidiriin sholat Jumat di mana dia tinggal dekat masjid, ya di masjid itu sholat Jumatnya, jangan keliling. Tuh, ya. Kayak Abi rumahnya dekat masjid. Abi sholat Jumatnya di situ. Ya, itu bagusnya supaya apa? Nanti di poin selanjutnya ada bagian yang memang harus dipenuhi, salah satunya 40 orang mustautinin. Tuh, ya. Jadi jangan kita ini tinggalnya dekat masjid B, keliling sholat Jumatnya. Kenapa? Nyari Jumat apa? Masjid no aja, Jumat berkahnya enak, gede-gede ayamnya. Wa ilaha illallah. Niatnya bukan niat sholat Jumat, tapi niatnya Jumat. Tuh, ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Nah, jangan di sini. Ini mah ada Jumat berkah, air doang kayak benter. Dengan masjid no, gede-gede bisa dapat 2 lagi. Ya, tuh. Jadi jangan di mana kita dekat masjid itu ya di situ. Ya, jangan keliling, ini mau keliling. Ya, nyari Jumat berkah, nyari khotib yang sebentar, terus nyari kalau ada rezeki, bisa-bisa ngikut sama gepeng, ikut minta-minta, jangan. Ya, nah itu. Jadi bagusnya di mana kita tinggal, di situ kita mendirikan sholat Jumat. Ya, tuh. Bagaimana kalau buat khotib boleh. Kalau buat khotib boleh karena dia dakwah. Ya. Abi khotib di sini boleh. Tapi kalau yang nggak ada tugas jangan keliling. Ya, jangan. Ya, apalagi sampai nyari Jumat berkah, nggak boleh. Ya, di mana kita dekat masjid itu, ya di situ sholat Jumatnya, jangan keliling. Ya Ril ya. Tadi ada sholat Jumat di mana Ril? Di mana sholat Jumat? Di rumah. Bagus. Kan dekat masjid, Irsadul Ummah. Ya, jangan keliling. Di GD saja Bi, emang apa? Gede-gede Jumat berkahnya ada duitnya lagi. Jangan. Ya, nggak boleh. Baik. Sebelum Abi lanjut ada pertanyaan, silakan. Ya, ada bertanya? Silakan, sebelum Abi lanjut. Ya. Baik, engkong kita nih mengawali. Gimana nih hukumnya kalau sholat Jumat kurang 40 orang? Baik. Kalau sholat Jumatnya kurang 40 orang tidak sah. Ya, tidak boleh.
Karena di poin 4 ntar ada bagian syaratnya harus arba'ina 40 orang. Kalau kurang bagaimana Bi? Nggak jadi syaratnya. Ya, nggak boleh. Emang sholat Jumat bukan sholat yang biasa. Dia harus ada syarat-syaratnya. Beda sama sholat seperti asar, maghrib, isya, subuh, johor. Satu orang jamaah, satu orang makmum boleh. Tapi buat sholat Jumat minimal harus 40 orang. Gitu dong. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Silakan. Baik. Saya kan di rumah. Ya. Kan di rumah gimana? Nah, bagaimana tuh? Ya, engkong rumahnya di lembah, sholatnya di Risatul Ummah. Ya kayaknya seumah Jumat berkali lebih gede kali. Ya bagaimana tuh? Sah-sah saja, tapi kurang afdol. Ya kurang. Tahu afdol? Yang buat gosok gigi? Ya kurang afdol. Ya tuh sah-sah. Ya tapi kalau nanti di poin 4, kalau di masjid situ kurang dari 40 orang sholat di situ kita bisa jadi sempurna 40 orang, maka kita wajib sholat di situ. Ya nanti di poin 4 tadi sampaikan. Itu Kang ya. Baik, ada lagi silakan. Ya ada lagi silakan. Ada lagi? Ya, tanya Bi. Baik. Kita kan sudah tinggal di sini lama. Ya. Kemudian setelah kita sholat di Masjid Irsadul Ummah. Kemudian di tempat tinggal kita ada bangun baru lagi yang jauh jaraknya dari rumah kita. Ya. Sebaiknya kita sholat yang agak jauhan, tapi dari kecil kita memang sudah sholat, ya sudah sholat Jumat di situ. Di semua contoh di Irsadul Ummah, atau mungkin di depan rumah kita ada masjid. Nah, sebaiknya kita sholat di dekat di rumah atau yang biasa kita yang jauh di masjid di rumah seperti itu. Baik. Ada spidolnya? Ada ya? Baik. Nanti ini nyambung dengan jawaban engkong nih. Baik. Ya, pulang. Habis. Ada lagi? Habis. Ya, ini yang laki diperhatikan ya. Kalau perempuan cukup dapat ilmunya aja. Ya. Ya. Diperhatikan ya yang laki nih. Kalau perempuan nanti cukup dapat ilmu sholat Jumatnya aja. Baik. Ya. Ya, siapa namanya? Michael, keren banget, Masya Allah. Michael, Masya Allah. Baik. 1. Pulan yang pertama dekat rumahnya ada masjid A. Masjid A. Ini kurang lebih jaraknya 200 meter. Terus depan rumahnya dibangun lagi masjid B dengan jarak 100 meter. Ya. Nah, Bi, bagaimana? Ini si Pulan dari kecil dari dia nimba ilmu pengajian dari kecil di masjid si A. Tapi tiba-tiba dekat rumah dengan 100 meter dibangun masjid baru dengan jarak lebih dekat. Ya, kalau yang 100 meter ini kurang dari 40 orang, maka si Pulan wajib ke sini. Ya, Abi ulangin. Kalau yang 100 meter di masjid baru kurang dari 40 orang, si Pulan wajib ke masjid B. Ya. Tapi kalau ini sudah melebihi dari 40 orang, sudah masuk syarat, maka ambil yang pertama, harus kemari. Karena dari awal di sini. Ya. Tapi di sini kurang nih. 40 50 orang pitik-pitik. Belum ada yang balik, maka dia wajib kemari. Ya, nanti dimasuk di poin keempat ntar. Ya, ini pitik-pitik 50 orang, tapi yang 12 orang pitik-pitik. Kayak gini nih belum pada balik nih. Tuh, kayak gitu tuh, nih pitik-pitik belum balik, maka si Puan wajib kemari larinya. Untuk apa? Memenuhi syarat dari sholat
Jumat. Tapi kalau ini udah penuh, bahkan dari 100 orang sampai balignya, mustautininnya, maka dia boleh kemari tuh, ke masjid yang pertama dia melaksanakan sholat Jumat. Ya, begitu ya. Ya, begitu Bang Abay ya. Baik, ada lagi silakan. Ada lagi? Ayo. Bab Jumat ini, mumpung bab Jumat, sebab nanti pertemuan selanjutnya bab tentang 2 khutbah buat para khatib. Ada lagi? Perempuan bingung mau nanya apaan perempuan? Nah, perempuan mau nanya. Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya siapa? Abi nanya. Oh, Aryo Wiguna. Ini mau nanya, Bi. Ayah, mangga. Salat Jumat boleh gak buat perempuan? Bagus. Salat Jumat nggak apa-apa, bagus. Ya, bagus nggak apa-apa. Ada negara-negara di luar Indonesia yang perempuan ikut sholat Jumat. Tuh, bayangin tuh. Negara-negara di luar Indonesia perempuan ikut sholat Jumat. Bayangin tuh. Orang khotib dia dengerin aja. Tuh, nggak boleh ngomong. Sebab kenapa? Perempuan mengaji dimanapun kadang-kadang ngobrol, bener nggak tuh? Ya, buru lagi berbusa, beda lagi ngitung arisan aja. Lagi jual jilbab, nggak boleh tuh. Ya, makanya perempuan nggak dianjurkan. Karena apa? Khawatir khotib lagi berkhutbah, dia cerita, dia curhat. Tuh, nggak boleh. Ya, tapi dalam negara-negara di luar, perempuan boleh sholat Jumat. Tuh, tapi buat kita nih nggak dianjurkan. Yang dianjurkan laki. Ya gitu. Ya. Baik, ada lagi silakan. Sebelum lanjut. Ya. Gimana Ki? Coba ulangin. Kan kalau misalnya perempuan saat juga di rumah. Ya. Baik. Itu kalau misalnya sholat sore itu nunggu khutbah sholat Jumat selesai apa langsung azan langsung sholat Jumat? Baik. Tadi poin pertama apa? Sewaktu Jumat waktunya waktu apa? Hah? Salat Jumat waktunya waktu apa tadi? Hah? Waktu zuhur. Ini waktu Jumat, azannya di waktu zuhur. Tadi Iki nanya bagaimana Bi? Azan Jumat di waktu zuhur. Laki-laki pada sholat Jumat, perempuan boleh nggak sholat johor? Begitu Ki ya? Boleh nggak? Laki-laki sholat Jumat, udah azan Jumat, perempuan mau sholat zuhur, boleh nggak? Boleh nggak? Perempuan boleh nggak? boleh. Ya, laki-laki ke masjid sholat Jumat, perempuan sholat johor, boleh, silahkan. Ya cuma rata-rata ntar nungguin khatib lagi ceramah, bohong. Iya, bukan dengerin. Ya, jadi boleh. Ya, laki-laki pergi Jumatan, perempuan azan Jumat, azan johor, perempuan sholat johor, boleh, silakan buat melaksanakan sholat johor. Itu Ki, boleh. Baik, ada lagi silakan. Ya. Gimana? Coba kopi kurang. Qobliyah Jumat. Baik, qobliyah Jumat. B, ada nggak qobliyah Jumat? Ya, Abi ngambil pendapat yang rame aja. Qobliyah Jumat buat laki-laki ada setelah azan pertama. Dah. Ya, ada sholat Jumat qobliyahnya. Kecuali yang biasanya azan Jumatnya yang cuman sekali biasanya. Ya. Halo. Cek. Ya, biasanya yang azan Jumatnya sekali, qobliyahnya nggak ada. Ada dalilnya. Tapi ada dalil juga qobliyah Jumat juga ada dalilnya. Jadi boleh orang melaksanakan qobliyah Jumat, silakan dikerjain. Begitu, Kong. Ya. Sesudah azan. Ya. Qobliyah Jumat.
Baik, ada lagi? Ya, silakan. Ada lagi? Cek, ya. Ada? Ya. Nanya Bi, pernah ikuti ketika sholat Jumat Ya. itu ada yang menggunakan atau memakai kunut, itu gimana Bi? Baik, sholat Jumat tapi pakai kunut, namanya kunut nazilah. Ya, kunut yang dibaca ketika baik sholat Jumat ataupun sholat fardu ada yang dibaca. Kenapa? Kunutnya minta pertolongan kepada Allah. Jadi itu boleh dibaca dalam kondisi mendesak. Ya, apa yang dibaca sama, tapi di akhirnya ada doa-doa yang dikhususkan untuk minta perlindungan dan pertolongan kepada Allah, dan itu boleh. Seperti saat ini di Palestina, ketika ada satu Jumat diminta oleh pengurus masjid supaya nanti di rakaat yang terakhir minta kunut nazilah, namanya kunut minta perlindungan dan pertolongan kepada Allah. Begitu boleh. Baik, ada lagi silakan. Ayo, ya ada lagi silakan. Kalau nggak ada, lanjut satu poin lagi. Hah? Lanjut? Lanjut? Hah? Apa deh? Hah? Enggak. Oh, Anda luar biasa. Ada lagi? Hah? Lanjut? Apa? Hah? Lanjut? Baik. Yang keberapa sekarang? Yang keberapa sekarang? Baik. Wa antusolliya jamaah. Salat Jumat dilakukan secara berjamaah. Tuh, ya. Salat Jumat dilakukan secara berjamaah. Nggak boleh sendiri. Salat Jumat sendiri nggak bisa, harus berjamaah. Berjamaahnya tadi kata engkong minimal 40 orang. Ya, 40 orang. Berarti kalau berjamaah, satu ada imam, dua ada makmum. Tuh, nih syaratnya nih buat berjamaah. Tuh, ya. Jadi nggak bisa dilakukan sholat Jumat mah sendiri atau makmumnya atu. Tuh, atau makmumnya lebih dari satu, minimal 40. Ya, itu syarat tuh. Ya, untuk melaksanakan sholat Jumat ya dilakukan secara berjamaah. Berarti ada yang takaran masjidnya 100 orang, 200 orang, 300 orang harus ngikutin satu komando imam, namanya sholat berjamaah. Bi, berarti berjamaah dapat berapa Bi? Ya, ya kalau berjamaah berapa derajat? Berjamaah berapa derajat? Hah? Berapa derajat kalau berjamaah? Hah? Kalau berjamaah berapa derajat dapatnya? Berapa derajat? Hah? Nggak tahu. Baik. Nah, yang baju putih, kalau berjamaah dapat berapa derajat? Nggak tahu. Ki, berapa derajat Ki kalau berjamaah Ki? Hah? Berapa? 27 100 baik. 27 derajat. Ya, tuh. Kalau berjamaah 27 100 baik. Ya, kalau berjamaah 27, kalau sendiri munfarid satu. Tuh. Ya, makanya Jumat semakin banyak melaksanakannya, ada zikiran, ada khutbah dan lain sebagainya. Wah, itu gede pahalanya. Ya. Tuh, makanya kalau datang sholat Jumat jangan lempengan azan. Ya. Datang sholat Jumat setengah 12, 11.30 datang tuh. Sholat sunat tahiyatul masjid 1. Terus lagi zikir tuh.
dengerin khutbah. Tuh ada poin-poinnya ntar ya. Jangan datang sholat Jumat kodoko mati sholat, jangan ya. Jadi jangan sampai nggak mendengarkan khutbah. Baik, ada pertanyaan, silakan. Ya. Ketika khutbah, kalau seandainya kita cukup ketikan aja, bercanda aja, ngobrol aja, dapat Kak pahala sholat Jumatnya? Baik. Sholat Jumat lagi khotib pada ngobrol nih, nggak boleh. Orang yang sholat Jumat isyarah, bilangin bocah berisik, bercanda, ngobrol, apa kata Nabi? Faqad lagaut. Apa faqad lagaut? Sia-sia. Tuh, sia-sia apa? Jumatnya, nggak ada Jumat bagi dia. Tuh, jadi dianggap nggak sholat Jumat. Kalau tidur, bagaimana ditidur? Boleh nggak? Boleh nggak tidur? Enggak. Khatib lagi khutbah, tidur boleh nggak? Dah, lebih baik tidur, cuman jangan celentang. Jangan. Ya, dah duduk aja. Jadi jangan bercanda, jangan ngobrol nih. Kalau lagi khatib, nggak boleh. Maka nggak dihitung Jumatnya, nggak jadi Jumatnya. Khatib itu alhamdulillah, duduk, dia naik lagi, barakallahu walakum, duduk lagi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, selesai, baru tuh ya, baru apa? Dapat sholat Jumat. Jangan bercanda, nggak boleh kalau lagi khatib bercanda nih. Nanti babnya ntar disampaikan pertemuan selanjutnya ya. Jadi nggak boleh khatib lagi berkhutbah dia ngobrol, apalagi bercanda. Ini kadang-kadang bukan anak-anak lagi, orang tua ngobrol, bingung Abi kadang-kadang. Ya kayak tadi Abi khutbah di salah satu masjid Depok Timur. Aki-aki ngobrol di belakang, Abi mau botakin palanya tuh. Ampun banget, ya ngobrol di belakang. Ya jadi jangan. Kalau anak-anak begini yang belum balik, kita ajarin bagus, menaki-aki, pala udah ubanan, gigi udah ombak. Ya ampun banget dah ya. Tidur ngiler najis ya. Gua ember lagi najis ya. Kalau mau tadangin ini buat jimat, kasih temennya, wah dijamin tuh berantemnya Kom. Ya dah gitu. Jadi kalau lagi khutbah jangan bercanda, ntar babnya disampaikan pertemuan selanjutnya. Ya, mukim gimana Bang Obay? Gimana sih? Gimana? Mukim gimana maksudnya? Ya baik. Ya. Baik. Mukimnya 10, mustautinnya 30, jadi 40 orang. Boleh nggak? Boleh. Karena lebih banyak penduduk yang menetap ya. Lebih banyak penduduk yang menetap. Iki berangkat ke satu daerah yang sholat Jumat orang situnya cuma 35, sedangkan dia camping ada 6 orang, berarti 41. Sah bikin Jumatnya. Kenapa? Sebab lebih banyak penduduk aslinya. Itu Ki. Ya, baik. Gimana Bang Obay? Cukup. Baik, insyaallah nanti 3 lagi ya. Abi punya PR karena ini cukup banyak pembahasan. Jadi buat sholat Jumat ini disiapkan ya, supaya nanti kita betul-betul bisa melaksanakan Jumat dengan sempurna insya Allahumma sholli
وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها ولنا لمشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الله suaranya keluarin alim ala sayyidina Muhammad sahibul salatan tubashiruna biha walana wa imasyayina wa muallimina wa talabatana wa min yaumina hadha ila yaumil Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.